Robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, maka kira-kira sekilometer dari pasar sampailah Tuan di jalan kampungku. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Di sebelah kiri surau tersebut akan Tuan temui orang tua. Biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya ke beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu yang memanggilnya kakek. Kakek itu sudah meninggal dan hanya sisa sebuah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakan sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering mencopoti papan, dinding, dan lantai malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan melihat gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh, dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya dan banyak perempuan mencopoti kayunya untuk dijadikan kayu bakar. Kakek terlihat begitu marah. Aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidik. Ajo Sidik? Aku ingin mendengar cerita Ajo Sidik yang memurungkan kakek. Kakek juga memulai bercerita di mana dia melupakan istrinya, anak, dan melupakan kewajiban dia hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Aku membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya, memukul beduk untuk membangunkan semua orang. Kakek bercerita lagi, ketika itu dia menghampiri Tuhan dan dia menanyakan Tuhan, apa kesalahan dia? Dan Tuhan menjawab, di mana kewajiban sebenarnya dia jarang dia lakukan dan dia lupa akan anak dan istrinya sendiri. Tuhan juga menjelaskan kesalahan yang dia lakukan oleh Haji Saleh, yaitu dia terlalu mementingkan kehidupan diri sendiri tanpa memikirkan nasib istri, anak, dan cucunya, sehingga hidup mereka sekarang menjadi kucar kacir. Demikian cerita Ajo Sidik yang kudengar dari kakek. Besok harinya kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur